Di tengah keindahan budaya kuno yang berdenyut, India menghadapi realitas yang kontras, krisis lingkungan yang semakin parah. Jutaan penduduknya terbangun setiap hari di tengah tumpukan sampah, menghirup udara yang terasa membakar paru-paru, dan hidup dikelilingi lapisan polusi tebal yang menyembunyikan langit. Sungai-sungai yang dulunya dihormati sebagai tempat suci kini tersumbat limbah, dan jalanan kota-kota dipenuhi gunungan plastik serta puing-puing, menjadi pengingat konstan akan perjuangan yang tidak dapat diabaikan oleh banyak orang. Meskipun kehidupan urban berdenyut dengan energi yang kacau, beban limbah terasa di setiap sudut. Polusi udara mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, seringkali jauh melebihi batas aman, dan bagi penduduk kota-kota besar di India, mengenakan masker bukanlah sekadar tindakan pencegahan, melainkan kebutuhan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam konsekuensi dari kehancuran lingkungan ini, mendengarkan suara-suara mereka yang hidup di tengahnya, dan mengeksplorasi upaya, atau ketiadaan upaya, untuk memerangi krisis yang mendesak ini. India adalah negeri dengan kontras yang menakjubkan, di mana kekacauan kota-kota hidup berdampingan dengan lanskap yang sangat tenang. Dari puncak Himalaya yang megah di utara, yang seolah menyentuh langit, hingga pantai-pantai keemasan di selatan yang dibasuh Samudra Hindia, wilayah India menawarkan keragaman geografis yang unik. Dataran Gangga yang subur, gurun Rajasthan yang gersang dan penuh warna, serta hutan tropis Kerala yang lebat, semuanya menciptakan mozaik pengaturan alam yang memukau setiap pelancong. Warna-warna cerah sari tradisional, suara klakson kendaraan yang intens di jalanan, dan aroma rempah-rempah yang khas berpadu, menciptakan suasana yang merangsang semua indera. Pengalaman multisensori ini menjadi daya tarik utama bagi mereka yang ingin memahami esensi India. Namun, di balik situasi spektakuler dan budaya yang kaya ini, tersembunyi kesulitan yang berkembang dan mempengaruhi baik daerah perkotaan yang padat maupun lingkungan yang paling terpencil sekalipun. Masalah polusi yang meresap. Kota-kota besar seperti New Delhi, Mumbai dan Kolkata menghadapi tingkat kontaminasi yang mengkhawatirkan seringkali mencapai titik kritis. Di New Delhi, misalnya, tingkat polusi udara secara frekuentif melebihi batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia hingga 20 kali lipat. Ini bukan sekadar angka, ini adalah kenyataan pahit bagi jutaan penduduk yang setiap hari menghirup udara yang penuh dengan partikel beracun. Udara yang padat dan syarat kabut asap toksik ini tidak hanya mengaburkan pemandangan monumen ikonik seperti kuil lotus yang megah dan gerbang India yang bersejarah, tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan sehari-hari yang serius bagi penduduknya. Kabut asap seringkali begitu pekat sehingga mengurangi jarak pandang secara drastis, menyebabkan masalah pernapasan kronis, penyakit jantung, dan bahkan memengaruhi perkembangan kognitif pada anak-anak. Diperkirakan secara konservatif bahwa sekitar 1,6 juta orang meninggal setiap tahun di India akibat paparan polusi udara. Angka ini menempatkan polusi udara sebagai salah satu penyebab kematian dini terbesar di negara tersebut, menyoroti urgensi krisis ini yang seringkali tidak terlihat secara langsung oleh mata telanjang. Bagi warga kota, mengenakan masker bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan esensial untuk melindungi diri dari ancaman yang tak kasat mata ini. Bepergian melintasi negara ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang transformatif dan mencerahkan, namun memerlukan kehati-hatian yang besar. Banyak turis, meskipun tertarik pada keindahan alam dan warisan budaya India, akan menghadapi kenyataan pahit bahwa keindahan tersebut, seperti jalanan kotanya yang ramai, mungkin dibayangi oleh polusi yang meluas. Di Varanasi, salah satu kota paling suci bagi umat Hindu dan pusat spiritualitas yang mendalam, Sungai Gangga dihormati sebagai perwujudan ilahi dan sumber kehidupan. Namun, sungai ini kini menderita tingkat kontaminasi yang sangat tinggi. Ribuan peziarah masih membenamkan diri dalam airnya dalam ritual pemurnian dan mencari keberkahan spiritual, percaya akan kekuatan penyuciannya. Namun, di saat yang sama, tepi sungai dipenuhi sampah, limbah industri, dan pembuangan kotoran yang tidak terkelola,
dan bau limbah yang mengambang di air seringkali tidak dapat disangkal. Ini menciptakan pemandangan yang menarik, di mana yang sakral dan yang profan bercampur, dan devosi spiritual yang mendalam berhadapan langsung dengan kesulitan lingkungan. Kondisi Gangga mencerminkan masalah yang lebih luas di seluruh negeri, di mana sungai-sungai vital lainnya juga tercemar parah, mempengaruhi pasokan air bersih dan kesehatan jutaan orang yang bergantung padanya. Namun, di tengah semua kesulitan ini, India adalah tempat di mana ketahanan manusia terlihat jelas dalam setiap senyuman dan pandangan. Rakyat India, yang dikenal karena keramahan, kehangatan, dan spiritualitas mereka yang mendalam, menemukan cara untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan berkembang di tengah kesulitan yang luar biasa. Di pasar Jaipur yang ramai, pedagang dengan bangga memamerkan kain berwarna-warni dan rempah-rempah eksotis, menciptakan pemandangan yang hidup dan bersemangat. Sementara itu, di Mumbai, para pekerja menghadapi hiruk-pikuk jalanan yang padat dan jadwal yang melelahkan untuk mengamankan mata pencarian harian mereka, menunjukkan semangat kerja keras yang tak tergoyahkan. Semangat adaptasi ini juga terlihat dalam cara masyarakat lokal menavigasi lingkungan yang tercemar, seringkali dengan sedikit pilihan lain, tetapi tetap mempertahankan optimisme dan harapan. Bagi wisatawan, bepergian melintasi negara ini dapat menjadi pengalaman yang sangat terjangkau, terutama bagi mereka yang bersedia menjelajahi di luar paket wisata konvensional. Biaya hidup di India relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara barat. Makanan khas di restoran lokal, yang dikenal dengan cita rasa kaya dan beragam, dapat berharga kurang dari Rp32.000, memungkinkan para pelancong untuk menikmati hidangan autentik tanpa menguras dompet. Akomodasi hemat, mulai dari wisma tamu sederhana hingga hotel-hotel butik yang nyaman, berkisar antara Rp160.000 hingga Rp480.000 per malam, memberikan pilihan yang ramah anggaran. Bagi mereka yang mencari kenyamanan dan kemewahan lebih, hotel-hotel mewah di kota-kota seperti Udaipur yang romantis dan Goa yang indah memberikan pengalaman canggih dengan harga yang relatif murah dibandingkan standar internasional, dengan tarif mulai sekitar Rp800.000. Namun, wisatawan juga harus menyadari tantangan dan perlu mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Ini termasuk keharusan untuk memakai masker di area perkotaan sebagai perlindungan terhadap polusi udara, menghindari minum air keran, dan hanya mengonsumsi air minum kemasan, serta mendapatkan vaksinasi yang direkomendasikan untuk penyakit regional yang umum sebelum bepergian. Pengalaman ini mengajarkan bahwa, meskipun India menawarkan keindahan yang tak tertandingi, dan pengalaman spiritual yang mendalam, ia juga menuntut kesadaran akan realitas lingkungan yang ada. Di luar hiruk-pikuk kota, terdapat tempat yang masih relatif belum terjamah dan tetap bebas dari dampak parah polusi, menawarkan harapan dan perspektif yang berbeda. Di Himalaya yang megah di bagian utara, udara terasa lebih murni, dan lembah-lembah bersalju yang menawarkan rasa isolasi dan kedamaian yang sangat kontras dengan hiruk-pikuk perkotaan. Area ini menjadi magnet bagi mereka yang mencari pelarian dari kekacauan, menawarkan jalur pendakian yang menantang, dan pemandangan yang menenangkan. Retreat spiritual di pegunungan menarik mereka yang mencari penemuan diri, meditasi, dan koneksi yang lebih dalam dengan alam, jauh dari kebisingan dan polusi. Sementara itu, di negara bagian Kerala yang hijau di selatan, kanal-kanal yang tenang, disebut backwaters, dan ladang teh yang membentang di perbukitan, menawarkan jeda yang menyegarkan dari kekhawatiran lingkungan. Di tempat-tempat inilah, seseorang dapat merasakan India yang lebih otentik dan belum terjamah, di mana tradisi kuno dan keindahan alam terpelihara dalam harmoni yang lebih besar. Area ini menjadi pengingat akan potensi India untuk pembangunan berkelanjutan, dan pentingnya melestarikan sisa-sisa lingkungan murni ini. Meskipun ada tempat-tempat perlindungan yang relatif bersih ini, dampak manusia terlihat di mana-mana. Dan masalah pengelolaan limbah adalah salah satu kesulitan paling kritis yang dihadapi India. Sekitar 62 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun di India, sebuah angka yang sangat besar, dan sayangnya, hanya sebagian kecil dari jumlah ini yang didaur ulang atau diolah dengan benar.
Infrastruktur pengelolaan limbah yang tidak memadai menjadi salah satu hambatan terbesar. Upaya untuk pengumpulan sampah selektif memang semakin meningkat di beberapa kota, tetapi masih banyak jalan yang harus ditempuh agar sistem ini menjadi efektif secara nasional. Di banyak daerah, terutama di pinggiran kota Bangalore yang berkembang pesat dan permukiman kumuh Mumbai yang padat, sangat umum untuk melihat anak-anak bermain di lahan kosong yang tertutup tumpukan sampah. Gambar-gambar ini adalah pengingat yang menyakitkan akan ketidaksetaraan sosial yang mendalam dan kesulitan keberlanjutan yang harus dihadapi oleh India secara keseluruhan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya mencemari tanah dan air, tetapi juga menjadi tempat berkembang biak bagi penyakit, memengaruhi kesehatan masyarakat yang paling rentan. Mengenai polusi sungai, beberapa upaya revitalisasi telah diluncurkan oleh pemerintah India. Salah satu yang paling menarik adalah proyek Namami Gange yang diluncurkan pada tahun 2014 dengan tujuan ambisius untuk membersihkan Sungai Gangga dan anak-anak sungainya. Proyek ini melibatkan berbagai inisiatif, mulai dari pembangunan fasilitas pengolahan limbah hingga program kesadaran masyarakat. Namun, terlepas dari niat baik dan investasi yang besar, hasilnya masih terbatas. Infrastruktur pengolahan limbah yang ada masih jauh dari memadai untuk mengatasi besarnya masalah limbah cair yang dibuang ke sungai setiap hari. Banyak kota di sepanjang sungai masih belum memiliki sistem pengolahan limbah yang efektif, sehingga limbah mentah terus mengalir langsung ke perairan suci ini. Kesulitan ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen politik, skala masalah memerlukan investasi yang jauh lebih besar dan cara yang lebih terintegrasi untuk benar-benar membuat perbedaan. Di sisi lain, alam India juga mengejutkan dengan komitmen kuat terhadap pelestarian cagar alam dan taman nasional, di mana keanekaragaman hayati dan satwa liar dilindungi dengan ketat. Tempat-tempat seperti Taman Nasional Ranthambore di Rajasthan, di mana Anda dapat memiliki kesempatan langka untuk melihat harimau bengal yang perkasa di habitat alami mereka, adalah contoh dari upaya konservasi ini. Demikian pula, perkebunan teh yang subur di Darjeeling, yang membentang di atas bukit-bukit hijau, dengan latar belakang pegunungan yang menakjubkan, tidak hanya menghasilkan teh berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi destinasi ekowisata yang populer. Ini adalah contoh-contoh yang menjanjikan dari apa yang India tawarkan dalam hal pariwisata ekologis dan berkelanjutan, menunjukkan bahwa potensi untuk menjaga dan mengagumi keindahan alamnya tetap ada. Inisiatif-inisiatif semacam ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pariwisata yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun India menghadapi kesulitan lingkungan yang besar dan kompleks, keindahan budaya yang memukau, semangat masyarakat yang tak kenal menyerah, dan lanskapnya yang beragam menjadikannya tempat yang luar biasa. Bagi para pelancong, India bukan hanya sekadar destinasi wisata. Ia adalah sebuah perjalanan transformasi dan penemuan diri yang sesungguhnya, di mana keragaman, spiritualitas, dan realitas kontemporer menyatu dalam pengalaman yang tak terlupakan.